Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mira Siregar, merupakan mahasiswi Ekonomi Syariah semester 7 di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan dua materi tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu teori dasar pengambilan keputusan, dan kemudian yang kedua beberapa model pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori dasar pengambilan keputusan. Pada pembahasan teori dasar pengambilan keputusan ini, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu proses pembuatan pemilihan dari sejumlah alternatif. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses yang harus melalui pengambilan keputusan yang diambil dari beberapa alternatif yang ditawarkan dalam teori, atau bisa kita katakan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan pilihan atau pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada guna untuk mencapai tujuan untuk mengambil keputusan. Nah, teman-temanku sekalian, sebelum masuk kepada topik pembahasan inti, pada topik ini ada baiknya kita harus mengetahui 5 dasar pengambilan keputusan. Dalam GR teori dalam pengambilan keputusan yaitu memiliki 5 dasar, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua yaitu pengalaman, yang ketiga yaitu wewenang, yang keempat yaitu rasional, dan yang kelima yaitu fakta. Nah, dalam teori pengambilan keputusan atau dalam pengambilan keputusan itu terbagi kepada dua macam, yaitu ada yang namanya pengambilan keputusan yang terprogram, ada juga pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Apa sih bedanya teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas keduanya dengan satu persatu. Pertama yaitu pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan terprogram itu sering disebut dengan program question. Kenapa disebut dengan program questions? Karena pengambilan keputusan ini biasanya terjadi kepada sebuah masalah yang sudah dipahami dan jelas, atau sebuah masalah yang telah diulang-ulang terjadi sehingga sudah dipahami oleh si pengambil keputusan dengan jelas dan tepat. Biasanya seperti data yang sudah tersedia informasi yang sudah lengkap dari awal, fakta-fakta yang sudah terkumpul, inilah pengambilan keputusan secara terprogram. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak terprogram itu adalah kebalikan dari pengambilan keputusan terprogram. Keputusan yang tidak terprogram itu disebut dengan decision, yaitu sebuah keputusan hal tersebut tidak diketahui atau kurang informasinya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mengambil dengan melalui beberapa tahap-tahapan atau tidak gegabah. Dengan kata lain, tidak mempertimbangkan beberapa alternatif yang menarik sebuah keputusan yang untuk bertujuan keluar dari masalah atau memecahkan masalah. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu intelligent activity. Intelligent activity ini adalah memiliki suatu kondisi atau situasi dengan pemikiran yang intelijen atau wawasan intelijen. Kemudian yang kedua yaitu decision activity, adalah suatu proses pemilihan masalah, kemudian mengembangkan pemahaman dan menganalisis kemungkinan masalah tersebut. Nah, di dalam menganalisis kemungkinan tersebut tentu saja ada alternatif atau beberapa alternatif yang dipertimbangkan untuk keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga itu choice activity. Setelah pada tahapan sebelumnya itu ditawarkan atau dipertemukan beberapa alternatif, maka choice activity ini akan dilakukan adalah memiliki yang menarik alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ditawarkan dengan pertimbangan yang sangat matang. Nah, masuklah kita ke pembahasan materi kedua, yaitu model dan teknik pengambilan keputusan. Nah, di pembahasan model dan teknik pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan itu kita bisa disebut dengan suatu contoh atau tiruan yang dapat kita jadikan sebuah pengacuan kita tiru dalam pengambilan keputusan tersebut. Model dan teknik pengambilan keputusan ada bermacam-macam ya teman-teman, dan kita akan dapat membahas satu persatu di dalam materi ini. Nah, yang pertama yaitu model optimasi. Model optimasi sering kita dengar dalam teknik atau dalam model pengambilan keputusan. Model optimasi adalah pengambilan keputusan yang mencapai nilai optimum dalam pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Model optimasi itu yaitu suatu pengambilan keputusan yang dilakukan secara proses atau tahapan yang mempertimbangkan beberapa alternatif. Beberapa alternatif yang ada untuk seluruh optimum, di mana alternatif ini yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua itu model spacing. Spacing ini menurut saya itu adalah sedikit perlawanan atau kebalikan dari optimasi, yang dimana model spacing ini yaitu tidak memikirkan atau mengejar suatu nilai optimal atau lebih
lebih puas kepada solusi yang pertama. Jadi, model spacing ini untuk mengambil keputusan yang diambil berdasarkan solusi pertama atau alternatif yang pertama. Muncul dengan artian tidak perlu untuk ujian atau penelitian dari alternatif 1, 2, 3, dan 4. Ketika alternatif ini sudah diuji, ternyata memberikan solusi terhadap permasalahan, maka pada model spacing ini akan memakai alternatif yang pertama atau pengambilan keputusan secara tepat, atau solusi yang pertama akan muncul. Nah, yang ketiga yaitu model spacing. Model ini berarti sebuah model yang berusaha untuk mencari atau mengumpulkan proses menilai dan menimbang-nimbang masih dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Nah, model yang terakhir yaitu model heuristik. Ini adalah biasa disebut dengan suatu pengambilan keputusan yang berbasis pengalaman, karena biasanya si pengambil keputusan ini akan sering melibatkan yang terjadi pada pengalaman yang sebelumnya. Dalam teknik heuristik ini pun memberikan atau memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu heuristik ketersediaan. Ini adalah seorang manajer akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diketahui dan didapatkan. Selanjutnya yang kedua yaitu heuristik perwakilan. Ini biasanya seorang manajer yang akan mengambil keputusan berdasarkan suatu kejadian yang dianggap identik padahal tidak identik. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian. Ini merupakan atau seorang manajer pimpinan tertentu akan membandingkan suatu apa yang ada. Nah, teman-teman, pada pembahasan pada materi kedua ini yaitu model pengambilan keputusan, ada model optimasi, ada model spesial, dan model scanning heuristik. Keempat model ini tentu saja kita perlu mengolahnya untuk kemudian dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah memahami keempat model tersebut, yang perlu kita ketahui itu adalah pemilihan model tertentu pada dasarnya ya teman-teman. Nah, dari dua teori pengambilan keputusan, materi tersebut, teori pengambilan keputusan dan model pengambilan keputusan. Semoga kita dapat memahaminya dan semoga video pembelajaran kali ini menjadi media pembelajaran untuk kita semua. Saya Nurmeda Siregar, mahasiswi ekonomi syariah IAIN Padang Sidikuan. Pada mata kuliah teori pengambilan keputusan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada penjelasan yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar dan kepada Allah saya memohon ampun, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.